Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan dari kelompok 4 Fakultas Syariah HKI Uni 4, yang mana kali ini saya ingin menjelaskan merangkup makalah singkat suatu rumusan masalah sebagaimana mata kuliah kita tentang administrasi dan kepanitraan tidak pakai transfer. Yang mana sesuai judul makalah saya yaitu tepat sekali, yaitu tentang pola bin dalmin dalam prosedur penyelenggaraan administrasi perkara, yang mana sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebagaimana lingkungan peradilan lainnya itu tidak hanya dilakukan oleh hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan aparat peradilan agama lainnya, yaitu kepanitraan, kejurisitaan, dan kesekretariatan. Oleh karena itu, perkara-perkara terdaftar di pengadilan agama diselesaikan dalam kerangka suatu sistem kinerja yang mana patut kita pahami, di mana antara satu bagian dengan bagian lainnya harus saling menunjang. Karena apabila salah satu bagian tidak bekerja dalam kerangka sistem tersebut, maka sangat mustahil suatu perkara itu dapat diselesaikan dengan secara baik. Mengenai tentang pola bin dalmin, perlu kalian ketahui, pola bin dalmin ini bukan nama karakter seseorang atau nama pahlawan, akan tetapi ini adalah singkatan kepanjangan dari satu sisi kalimat-kalimat lainnya disusun sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang bermakna, yaitu pola pembinaan dan pengadilan administrasi perkara. Itulah pola bin dalmin. Bagaimana yang telah dikemukakan di atas bawah, tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari core of law. Kalau kalian tahu core of law itu dalam segi bahasanya itu adalah pengadilan, tapi di sini kita bakalan jelaskan secara definisi ya, yang mana core of law itu adalah pengadilan yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya, prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama melalui beberapa meja, yaitu meja 1, meja 2, dan meja 3, yang mana pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Di sini saya ingin menjelaskan satu persatu secara singkat mengenai tentang meja-meja tersebut dan apa kegunaannya, kenapa hal tersebut sangat penting sekali dan tidak boleh ditinggalkan dan harus benar-benar dipahami, apalagi yang mengenai tentang peradilan-peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, bagi teman-teman sekalian, posisikan bangku Anda, pasang telinga dan gunakan handset jikalau ada, simasikan kaki, selamat menonton dan mari kita bahas satu persatu. Kelompok meja yang pertama adalah tugasnya itu adalah yang pertama menerima surat gugatan permohonan berlawanan atau bisa dibilang disebut verzet, berlawanan ketiga yaitu dendet verzet, dan pernyataan banding kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Dan selanjutnya di sini membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap 4 dan menyerahkan kepada yang pertama itu lembar pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan, dan yang kedua lembar kedua warna putih untuk pengunggah permohon, dan lembar ketiga warna merah untuk kasir, dan selanjutnya yang keempat lembar keempat warna kuning untuk dilambitkan dalam berkas. Dan yang ketiga disebutkan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas, kemudian penggugat pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank. Untuk tugas meja kedua, salah satunya adalah menerima surat gugatan atau permohonan yang berlawanan, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan eksekusi. Dan yang ke B, mencatat semua permohonan gugatan dalam register masing-masing yang tersedia. Yang ke C, memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir serta tanggal registernya, dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan. Selanjutnya untuk meja ketiga adalah yang pertama menyerahkan salinan putusan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama atau Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan, dan selanjutnya menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama kepada pihak yang berkepentingan, menerima memori kontrak, memori banding, memori kontra, memori kasasi, jawaban atau tanggapan, peninjauan kembali, dan lain-lainnya. Poin yang kedua adalah administrasi perkara banding, yang mana patut kita pahami bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan agama dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi agama melalui panitera, sehingga pengadilan agama yang memutuskan perkara tersebut.
Karena waktu banding itu telah lewat, sebelum permohonan banding dicatat, permohonan banding harus sudah melunasi panjar biaya banding yang dibuktikan dengan SKUM yang dibuat oleh kasir, tidak diperkenalkan membayar banding ini dengan sistem cicilan, tidak pakai hutang. Poin selanjutnya adalah administrasi peninjauan kembali, yang mana hal ini patut amat penting dan sangat ditunggu-tunggu, yaitu tentang administrasi peninjauan, yang mana permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan dan hukum yang tetap hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung RI berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 67 UUD nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut. Yang pertama, ini disebutkan bahwasanya apabila putusan didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Dan yang kedua adalah apabila setelah diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan. Selanjutnya, apabila dikabulkan suatu hal tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainnya selain bertentangan. Dan yang selanjutnya adalah apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan lain-lain. Sampai di sini sedikit kita pahami bahwasanya pola Bindalmin sangat luas untuk kita pahami, yang mana secara keseluruhannya sebenarnya pembahasan ini sangat panjang, sangat susah dimengerti. Akan tetapi saya sudah berusaha untuk mensingkati pembahasan dengan melalui video-video demi pola waktu yang ada sesingkat-singkatnya. Sedikit kesimpulan sudah saya paparkan di video. Jika ada kalimat-kalimat yang kurang mengerti dan kata-kata yang salah dalam pembahasan di sini, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.